Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan iman karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang aula SD Negeri Kepatihan Kota Surakarta. Perlu kami sampaikan yang pertama, ucapan selamat datang pada Bapak Ibu guru SD Negeri Kepatihan seluruh peserta. Kemudian yang kami hormati Ibu Tritanti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kepatihan, serta Bapak Heru Setiawan SPD selaku peserta orientasi pengenalan nilai-nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Kemudian kami sampaikan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah sekaligus mentor, kemudian yang ketiga pemaparan materi, kemudian yang keempat tanggapan dan masukan dari peserta seminar, kelima kesimpulan dan genap penutup. Untuk membuka acara hari ini, mari kita bersama-sama mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada kepala sekolah sekaligus mentor kepada Ibu Tritanti. Waktu dan kesempatan saya berjalan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diperkenankan berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, pada kesempatan ini, pada hari ini, Bapak Heru selaku rekan kerja kita telah menyelesaikan tugasnya dan pada hari ini bisa melakukan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025. Tentunya pada kesempatan ini saya selaku mentor dan kepala sekolah berbangga karena pada hari ini Bapak Heru telah bisa atau mampu melaporkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang mana tugas beliau sebagai guru kelas SD Negeri Kepatihan selaku P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Bapak Ibu, semoga dengan seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Heru pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu guru bisa menambah wawasan, pengetahuan, serta ilmu baru apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan Bapak Heru di kelasnya maupun di sekolah SD Negeri Kepatihan Kota Surakarta, sehingga apa yang ilmu yang didapat pada kesempatan ini bermanfaat juga bagi putra didik kita atau murid-murid kita di SD Negeri Kepatihan Kota Surakarta,
sehingga SD Negeri Kabupaten Kota Surakarta semakin maju, semakin jaya, dan semakin sukses. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses untuk kita semua, dan terutama untuk Bapak Heru Setiawan. Sekian, terima kasih. Kami sampaikan terima kasih Ibu Tirtani yang telah berkenan memberikan sambutan. Selanjutnya, pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi B3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul upaya meningkatkan semangat belajar siswa kelas 6 dalam pelajaran IPAS melalui kegiatan proyek di SD Negeri Kepatihan. Kepada beliau Bapak Heru Setiawan SPD dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama yang kami hormati Bu Tritanti selaku Kepala Sekolah sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, karyawan SD Negeri Kepatihan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada siang hari ini. Langsung saja, yang pertama adalah profil penyusun. Ini saya sendiri, Heru Setiawan, sarjana pendidikan. NIP 3K-nya adalah 19888/2024-2111010. Jabatan ahli pertama guru kelas unit kerja SD Negeri Kepatihan, mentor Bu Tritanti SPD SI. Selanjutnya, maksud dan tujuan diadakannya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2025. Maksudnya adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Dan diadakan orientasi ini dengan tujuan setelah mengikuti orientasi diharapkan peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya adalah dasar hukum orientasi pengenalan nilai dan etika. Yang pertamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ketiga, Pasal 31 Permen Nomor 15 Tahun 2020. Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi B3K. Selanjutnya, Permen RB Nomor 70 Tahun 2020 ini tentang masa hubungan perjanjian kerja B3K. Yang selanjutnya, Permen RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Yang terakhir, Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi B3K. Peserta orientasi di tahun 2025 ini dibagi menjadi dua angkatan. Angkatan pertama 392 peserta yang dimulai dari 17 Mei sampai 20 Juni 2025. Ini saya termasuk angkatan pertama. Lalu yang angkatan kedua itu 391 peserta, itu dimulai tanggal 21 Mei sampai 26 Juni 2025. Jadi total orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah tahun 2025 ini
total pesertanya adalah 783 orang yang dibagi menjadi 2 angkatan. Ini adalah jadwal pelaksanaan. Yang pertama, kegiatan orientasi yang pertama ini adalah pembukaan. Ini angkatan 1 dan 2 sama, tanggal 16 Mei 2025. Lalu kegiatan yang kedua adalah MOC, LMS Oasis. Angkatan pertama 17 sampai 20 Mei 2025. Angkatan kedua 21 sampai 9 Juni 2025. Nah, ini MOC, ini adalah tugas-tugas yang sudah dikemas di dalam LMS. Yang ketiga adalah evaluasi akademik. Setelah melakukan kegiatan di MOC, lalu diadakan evaluasi uji kompetensi yang dilaksanakan 2 sampai 3 Juni 2025 di angkatan pertama, lalu angkatan kedua 10 Juni sampai 11 Juni 2025. Nah, seandainya dievaluasi ada yang kurang nilainya, lalu diadakan remedi. Nah, remedi ini kegiatan keempat yang juga berada di LMS Oasis. Ini dilakukan tanggal 4 sampai 5 Juni 2025. Angkatan kedua 12 sampai 13 Juni 2025. Seandainya kalau evaluasi ini tidak mengulang, berarti tidak ikut remedial. Selanjutnya setelah remedial, kegiatan selanjutnya adalah orientasi tempat kerja yang berada di tempat kerja masing-masing. Ini angkatan pertama 4 sampai 18 Juni 2025, angkatan kedua 12 sampai 12 Juni 2025. Lalu selanjutnya adalah seminar di tanggal 19 sampai 20 Juni 2025, angkatan kedua 25 sampai 26 Juni 2025. Ini saya masuk ke angkatan 1 pada hari ini melakukan seminar. Lalu yang terakhir adalah evaluasi pelatihan di LMS Oasis di angkatan 1 19 sampai 20 Juni 2025. Yang kedua adalah angkatan 2 25 sampai 26 Juni 2025. Nah, ini adalah materi orientasi. Yang pertama adalah pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Ini jam pelajarannya adalah 4 JP. Yang kedua adalah pengenalan jabatan yang isinya tugas, tanggung jawab, pedoman pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah 4 JP. Yang ketiga, pengenalan manajemen kinerja organisasi, ada perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, penilaian kerja. Ini juga 4 JP. Selanjutnya yang keempat, materi orientasi adalah penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Ini juga 4 JP. Yang kelima adalah muatan lokal yang terdiri dari anti narkoba, anti korupsi, pengenalan nilai-nilai Pancasila. Ini jumlah jam pelajarannya ada 6 JP. Lalu selanjutnya yang nomor 6 adalah evaluasi akademik 2 JP. Yang ketujuh, pembekalan penyusunan laporan orientasi 2 JP. Yang nomor 8 adalah orientasi tempat kerja, mentoring di instansi P3K, penyusunan laporan dan rencana hasil kerja P3K, penyusunan laporan. Ini adalah 12 JP. Dan yang terakhir adalah seminar hasil laporan adalah 2 JP. Jadi total jam pelajarannya adalah 40 JP. Selanjutnya ini adalah visi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dari visi lalu dijabarkan ke misi Kota Surakarta. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Misi yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Misi yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Lalu misi yang kelima adalah mengembangkan tata
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Lalu yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah visi misi SD Negeri Kepatihan. Visi dari SD Negeri Kepatihan adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, inovatif, dan berbudaya lingkungan. Setelah Adiwiyata, SD Negeri Kepatihan adalah berbudaya lingkungan, diganti ya. Lalu selanjutnya adalah misi dari SD Negeri Kepatihan. Yang pertama adalah menumbuhkan generasi yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Yang ketiga, melestarikan budaya lokal sebagai sumber kebudayaan nasional. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Misi selanjutnya yang nomor 5 adalah mengembangkan sekolah sebagai sekolah yang berbudaya dan berkarakter. Misi yang keenam, mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedelapan, memiliki life skill yang kompeten dengan perkembangan iptek. Dan yang ke-9, mencintai lingkungan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dan selanjutnya, ini saya mengambil rencana kerja P3K di unit kerja organisasi SD Negeri Kepatihan. Gagasan yang diangkat adalah upaya meningkatkan semangat belajar siswa kelas 6 dalam pelajaran IPAS melalui kegiatan proyek. Ini adalah latar belakang judul tadi. Yang pertama, kenapa diambil gagasan seperti itu? Karena yang pertama itu rendahnya semangat belajar siswa kelas 6 pelajaran IPAS. Yang kedua, metode pembelajaran yang monoton, kurang bervariasi. Lalu yang ketiga, kurang maksimalnya hasil belajar siswa dalam pelajaran IPAS. Nah, tujuan dari isu tadi adalah meningkatkan semangat dan hasil belajar siswa kelas 6 pada pelajaran IPAS. Ini adalah tahapan kegiatan dari rencana kerja. Yang pertama adalah identifikasi isu dulu. Yang pertama, menganalisis penyebab rendahnya semangat belajar siswa di kelas dalam pembelajaran IPAS. Jadi saya menganalisis anak-anak, kenapa anak-anak tidak semangat atau rendahnya semangat belajar siswa. Itu tahapan yang pertama adalah identifikasi isu. Yang kedua adalah perencanaan. Ini adalah merencanakan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Setelah merencanakan, lalu yang ketiga adalah aktualisasi. Ini adalah menerapkan metode pembelajaran proyek. Yang keempat adalah evaluasi. Bersama dengan siswa melakukan evaluasi dan refleksi terkait pembelajaran berbasis proyek. Ini uraian sedikit tentang pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yang pengertiannya Project Based Learning adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan keaktifan siswa karena berpusat pada siswa, di mana siswa terlibat dalam proyek nyata untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pemahaman mendalam tentang suatu topik. Siswa belajar melalui proses eksplorasi, investigasi,
dan refleksi serta menghasilkan produk sebagai hasil dari proyek tersebut. Di sini manfaat PJBL yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua, meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan abad ke-21. Ini adalah langkah-langkah PJBL. Yang pertama, langkah pertama adalah identifikasi permasalahan, di mana yang pertama adalah melakukan observasi mengenai kondisi kelas saat pelajaran MIPAS untuk mendapatkan data tentang semangat belajar siswa. Yang kedua adalah melakukan identifikasi penyebab rendahnya semangat belajar siswa. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi materi yang sesuai. Setelah melakukan identifikasi permasalahan, lalu mencari solusi. Yang pertama, mencari referensi tentang metode pembelajaran yang mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kedua, melakukan aktualisasi inovasi dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek pada materi sistem rangka. Lalu yang ketiga, ini adalah pengujian hasil. Membandingkan semangat belajar siswa ketika pembelajaran berbasis proyek dengan yang tidak menggunakan model proyek. Lalu langkah yang terakhir, evaluasi pengalaman kerja, di mana melakukan evaluasi refleksi bersama siswa terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Ini adalah dokumentasi aktualisasi kegiatan anak-anak. Kontribusi terhadap visi dan misi SD Negeri Kepatihan. Tadi isu yang diangkat adalah berkontribusi terhadap misi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter cerdas, inovatif, dan berbudaya lingkungan. Ini kontribusinya adalah membentuk sumber daya manusia atau peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi secara langsung terjun dengan pengalaman pribadinya membuat sebuah proyek gitu. Hasil model pembelajaran PJBL mampu meningkatkan semangat belajar siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan melalui wawancara secara lisan dengan siswa terkait semangat belajar siswa saat menggunakan model proyek. Selain itu, hasil belajar materi rangka lebih baik dibandingkan dengan materi sebelumnya. Kesimpulannya, model pembelajaran PJBL pada pelajaran IPAS mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Dengan semangat belajar siswa yang tinggi, maka mempengaruhi hasil belajar siswa. Itu tadi paparan materi hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Pak Aris Dewan yang telah memaparkan hasil laporan orientasi. Kemudian acara yang berikutnya yaitu tanggapan dan masukan dari peserta seminar. Untuk itu kami serahkan pada forum. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukan. Iya, kemudian saya Pak. Iya, tadi luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Heru. Dari tadi mungkin bisa diingatkan kembali tadi yang pembelajaran PJBL. Iya, ini kan tadi bagus sekali ya Pak untuk yang membuat rangka ya.
selaku Kepala Sekolah Ataupun sekaligus sebagai mentor yang telah memberikan tanggapan atas presentasi seminar hasil laporan dari Bapak Heru. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan atau mungkin masukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk Pak Heru. Menurut saya ini sungguh luar biasa. Tadi mulai dari visi misi SD Negeri Kepatihan itu terinfo dengan baik dengan KJBL yang dibuat. Ternyata tadi disampaikan mengimplementasikan reduce, reuse, recycle, dan saya lihat ini KJBL ini sangat mengcover semua itu ya. Untuk proyeknya juga masuk, kemudian reduce, reuse, recycle ini reuse ya Pak ya. Untuk bahan-bahan yang sudah tidak dipakai, kardus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak. Yang saya tanyakan Pak, dalam pelaksanaan PJBL ini hambatan yang paling berarti menurut Pak Heru apa nih? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ami. Hambatan saat kegiatan yang pertama adalah mengondisikan anak-anak. Ya, yang utama itu mengondisikan anak-anak untuk langsung terjun, ya. Karena kita buat dengan kelompok, ya. Karena ini 2 kelompok. Itu yang saya alami saat kegiatan itu iren, ya. Jadi satunya mau bawa, satunya nggak mau. Nah itu, ininya itu. Dan waktu, nah membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu kalau kegiatan proyek itu memang kendala utamanya adalah waktu. Itu Bu Ami. Terima kasih kami sampaikan Ibu Zaniati yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan dan juga dijawab secara langsung oleh Bapak Heru. Hambatan dan solusinya sudah disampaikan dalam artian ternyata bisa dikondisikan karena terbukti hasilnya sudah ada, sudah ditampilkan dan kemudian bisa dilihat di layar seperti itu. Oke, mungkin masih ada tanggapan lagi Bapak Ibu? Cukup? Iya, cukup. Terima kasih kepada para peserta seminar, dan kesimpulannya bisa disampaikan kembali di layar. Oke, untuk kesimpulan acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul upaya meningkatkan semangat belajar siswa kelas 6 dalam pelajaran IPAS melalui kegiatan proyek di SD Negeri Kepatihan oleh Bapak Heru Setiawan SPD dengan kesimpulan model pembelajaran PJBL pada pembelajaran IPAS mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Dengan semangat belajar siswa yang tinggi, maka mempengaruhi hasil belajar siswa. Demikian untuk kesimpulan seminar hasil yang disampaikan oleh Bapak Heru Setiawan. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara seminar hari ini. Terima kasih pada Bapak Heru yang telah menyampaikan secara baik, beserta terima kasih untuk rekan-rekan peserta serta mentor Ibu Tritanti selaku kepala sekolah yang telah membersamai dalam kegiatan hari ini. Kemudian kami juga utamanya intinya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran semuanya Bapak Ibu guru karyawan untuk acara seminar hari ini. Saya selaku MC yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam mengantarkan
kegiatan seminar hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Heru.